Selamat pagi, siang, malam, sore, teman-teman sekalian. Kita kembali lagi di Stories Worth Telling, Pulse Eyes. Dan kali ini nih, saya kedatangan teman yang cukup kita satu hati nih kayaknya karena sama-sama dari produk gitu ya, sama-sama dari produk, dan kebetulan saya di UX designer. Perkenalkan dulu sebentar ya, soal lupa soalnya ya, saya di Purnama dan saya seorang UI UX designer, dan kebetulan juga nih nanti abang satu ini, Cailah abang ya, itu juga dari ada background UI UX designer juga ya. Iya, benar. Nah itu nanti seperti kayak gimana ceritanya, nanti boleh dong, ini boleh dong ceritain sedikit nih, atau perkenalan dari Bang Rio nih. Bang Rio, bisa diceritain nggak? Oke, halo guys, namaku Rio Surbakti, aku product designer di Kartu Prakerja. Gitu. Oke. Dari udah berapa lama ini untuk di Prakerja? Dari Prakerja aku kerja itu dari Maret 2021. Maret 2021 ya, berarti hampir 2 tahun lah. Oh, hampir 2 tahun. Oke, ini sebagai dari produk itu, apakah dari dulu produk atau sebelumnya dari apa nih? Nah, dulu tuh uniknya tuh. Dulu aku awalnya bergerak tuh dari graphic designer. Graphic designer. Iya, graphic designer. Graphic designer berarti kayak poster gitu tuh ya, belum menjurus ke UI gitu ya, belum ya. Oke. Lahannya beda. Oh, lahannya beda. Waktu itu masih itu ya, masih lebih hype graphic designer tuh ya, pasti ya. Benar. Karena graphic design itu kan cakupannya lebih luas kan. Bener. Terus outputnya juga lebih banyak kan. Benar. Jadi ya lebih liar lah kalau bisa dibilang. Iya. Gitu. Terus abis dari graphic designer apa tuh? Nah, dulu tuh tahun tamat 2015, terus coba ngelamar karena kan aku kan dari IPB kan, jurusan manajemen informatika tuh. Teknik informatika? Manajemen informatika. Otomatis ngoding dong. Iya, wow, jauh ya. jauh ya. Karena aku sangat benci dengan codingan. Coding, iya. Jadi kita cari yang lebih nggak ngoding lah. Nggak ngoding. Awalnya tuh web designer, aku bikin sesuatu tapi kayaknya masih tetap ada ngodingnya lah gitu. Jadi makanya aku beralih ke graphic designer. 2015 tamat, terus aku kerja di agensi ya. Awalnya tuh agensi, tapi aku dulu tuh masih internship. Masih internship. Terus mendalami. Habis itu tahun 2018 lah aku bergerak ke product designer lah. Ke product designer. Nah, itu gimana tuh masa transisinya tuh kan dari grafik? Mungkin graphic designer biasa kan kita bikin yang mungkin keren-keren atau kan ke product designer kan kita emang bikin untuk kebutuhan orang banyak deh. Transisinya gimana? Adaptasinya gitu gimana? Jadi gini, aku kan dulu dari SMA kan suka menggambar ya. Emang udah ada suka. Ada basicnya suka menggambar, terus udah sering bikin poster-poster lah di komunitas, di gereja ataupun di kampus lah gitu. Jadi udah punya skill lah kayak gitu. Jadi memang udah punya pengalaman cukup lah gitu. Nah, satu ketika di kantor aku itu lagi banyak project kan. Projectnya mungkin lebih kayak ke pembuatan aplikasi website gitu. Dan memang pada saat itu belum ada UI UX-nya. Dan memang gitu. 2017 kayaknya belum terlalu booming lah gitu UX. Bener. Belum kan? Iya, jadi masih masih awam banget di tahun-tahun segitu. Dulu tuh kayak masih gabung sama web designer gak sih dulu? Iya, bener. Bener. Nah, habis itu bos aku nyuruh tuh. Cobain tuh, kata gitu. Oh gitu. Cobain. Cobain. Ketagihan. Otodidak dong berarti dong. Otodidak. Nah, memang itulah sebenarnya kalau menurut aku pribadi, kalau ilmu itu nggak serta-merta duduk di kursi gitu. Nggak serta-merta duduk di kursi, jadi kita bisa belajar dari mana aja. Benar. Nah, kalau aku, guru terbaik aku tuh YouTube. Jadi memang iya. Benar. Di YouTube itu apa aja ada, guys. Di YouTube itu apa aja ada, selama kita masih positif apa aja ada. Jadi aku belajar
dari sesuatu yang awalnya kan itu kan aku content designer kan, kayak sosmed, bikin poster, bikin konten, bikin semualah kebutuhan marketing lah gitu. Nah, balik lagi ke UI ini nih. Nah, di situ aku masih belum paham dasar-dasarnya gitu, apa UI, apa itu UX. Hanya membuat gambar gimana sebuah bentuk web gitu. Nah, habis itu aku belajar dari YouTube, terus baca buku juga dan beli pelatihan juga sebenarnya. Iya, dari situ wah, kayaknya seru nih. Seru nih gitu. Karena kalau UI UX itu lebih kompleks ya. Gimana kita yang awalnya kita merasa nyaman dengan desain kita, tapi oke, dah hanya seperti itu doang. Tapi kalau produk ini belum tentu. Apalagi kalau UI itu kan, oke, kita bicara tentang konteks UX ya. UX itu kita harus sepakat dulu nih gitu. Kita UI yang bagus belum tentu UX-nya bagus. Nah, jadi challenge-nya lebih banyak. Nah, itu yang membuat aku tuh semakin upskill lah dari desain grafis menuju UX gitu. Keren ya. Tapi itu sih emang pada tahun-tahun kayak itu tuh apa ya, kalau sekarang udah banyak tuh Mas, pelatihan banyak. Kalau dulu masih itu ya, nggak ada YouTube, masih kayak awal banget ya, 2017 gitu ya. Iya, benar gitu. Tapi itu enggak ada benang merahnya enggak kalau sama dari dulu manajemen informatika itu? Nah, dulu dari manajemen informatika ada dikit-dikit ngodingnya tuh. Nah, itu mungkin bisa jadi kelebihannya enggak itu kalau di UX, UI UX gitu? Ada sih, ada. Jadi kelebihannya itu adalah kita mungkin bisa ngelihat desain grid itu seperti apa, kita bisa ngatur paddingnya, marginnya. Jadi membuat sebuah layoutnya desain itu lebih rapi gitu sih. Awalnya kan kalau misalkan desain kan grafis itu kan ya agak liar lah bisa dibilang lah ya. Jadi konteksnya ya udah A4 atau enggak ya persegi 4 lah, udah selesai gitu. Kalau misalkan di UI enggak juga, kita harus mikirin komponennya, mikirin gambarnya seperti apa, terus produknya user flow-nya seperti apa. Nah, itu lebih kompleks banget. Nah, itu yang membuat tertarik tuh gitu. Masih ada sisi positifnya ya, meskipun agak jauh ya. Jauh kali. Tapi bisa lebih menguntungkan lah. Nah, ini kalau dari Bang Rio nih, ketika ini kayaknya udah UI UX ini kayak aku banget nih. Iya. Kayak itu tuh momen pas apa tuh? Apakah pas kayak ketemu user yang ngasih feedback banyak atau gimana gitu? Nah, titik benangnya gini. Jadi ketika aku pernah tuh membuat website, terus aku gambar itu, aku desain, terus aku membuatnya seperti ya sesuai dengan requirement begitu ya. Dan itu dipakai sama semua orang. Nah, itu kepuasan sendiri sih buat aku gitu. Bener, nah, itu kepuasan sendiri sih. Ketika kita bikin produk ternyata berimpact. Benar. Gitu. Nah, itu yang kepuasan tersendiri lah gitu. Iya. Tapi sejauh ini project yang lagi jalan apa kalau dari saat ini? Saat ini ya kita masih mengembangkan dashboardnya user prakerja ya. Oke. Jadi kita bagaimana terus mengembangkan, terus kita membuat produk itu. Jadi kebutuhan ini apa yang memang dari feedback dari user kita, dari kita ngumpulkan dari feedback dari stakeholder juga. Nah, itu yang lagi kita kerjakan saat ini sih di prakerja gitu. Kalau pribadi nih, misalkan ada personal project gitu, ada nggak kalau dari? Untuk saat ini masih belum ya, karena masih fokus ke development produk kita sih. Oke, berarti masih fokus di prakerja gitu. Benar. Karena kan ini kan produk kita ini kan lebih jangkauannya lebih luas sama masyarakat Indonesia. Jadi ya membutuhkan fokus yang lebih banyak sih untuk mengerjakan proyek ini gitu. Iyalah. Tapi kalau misalkan kalau dari Bang Rio nih ada nggak sih kepikiran buat bikin kayak ideal project gitu, kayak mungkin kan bikin karena pengen lebih explore lebih banyak nih kan, mungkin kalau di prakerja mungkin biasanya pakai style yang kayak gini-gini. Nah, pengen coba explore nih kayak gitu. Nah, pernah kepikiran buat bikin yang lebih kayak gitu gak? Atau lain-lain gitu misalnya? Paling aku explore di project, misalkan nih, konteksnya nggak ke di dashboard prakerja ya. Paling aku bikin projectnya ya di tempat yang lain sih. Misalkan dalam arti kata, ya kadang kan kita butuh latihan nih ya, butuh latihan.
tapi bikin project itu case yang lain gitu. Oke. Case yang lain. Tapi pas Bang Rio into ke produk ini ada yang menginspirasi nggak? Yang bisa akhirnya di produk ini? Inspirasi ya. Sebenarnya yang inspirasi aku itu adalah ketika aku pertama nih aku ngeliat fitur ini memang misalkan nih ada yang perlu aku kembangin ya atau yang ada yang memang aku perlu di mana ya namanya ya dashboard bukan sih. Mana aku bilang ya, inspirasi sih banyak sih sebenarnya. Banyak. Jadi tapi gini sih, kalau kita mau inspirasi itu dari dribble sih, aku itu udah pasti patokan. Dribble terus aku anak UX gitu. Dribble default gitu ya, udah default ya. Iya. Dribble terus gitu ya. Iya, jadi memang aku sering kalau inspirasi itu paling aku baca buku itu pasti di Medium kan banyak tuh ya. Iya, benar. Jadi memang dari konteks misalkan stylenya desain itu, itu bisa aku jadikan inspirasi sih untuk membangun sebuah produk gitu. Karena kan kayak dribble itu kan banyak tuh case-case style desain yang banyak tuh. Nah di situ aku mencoba menerapkannya ke dalam produk kita ini gitu sih. Bener. Karena emang kayak kita harus upgrade juga gak sih sama tren-tren apalagi kalau pastinya dong tren-tren UX atau produk saat ini. Iya pastinya gitu. Dong karena kan gini kan karena kebutuhan user itu kan pasti kan berubah terus lah ya kan terus stylenya pun ya namanya juga style kan pasti kan ya sama kan kita baju kan berubah tuh update tuh rambut juga update terus dong masa desain kagak gitu. Tapi kalau secara mungkin ada dulu nih kayak UI UX designer yang ini dulu jadi panutan nih kayak gitu ada gak sih atau product manager? Ada. Aku punya teman namanya Rizky Mardita. Nah itu panutan dulu sih dia yang ngajarin aku konsep desain sprint. Nah itu Rizky Mardita dia tuh mentor aku dulu tuh. Nah dia pernah bikin workshop tentang desain sprint. Jadi bagaimana sebuah produk itu mengerjakan produk itu dari user journey, dari kita gimana brainstorming, kita ideal, kita membuat kita ngedesain, terus kita mau prototype sampai benar-benar itu. Nah itu panutan banget. Semoga nanti nonton juga ya Mas. Iya. Dia harus nonton nih. Ya, tapi untuk di dunia produk ini kira-kira kalau ngomongin passion itu gitu kayak 1-10 berapa itu? Kalau aku 10 dong. 10 lah. Ya. Iyalah. Karena kita ngomongin produk. Kalau dari aku bisa ngomongin dari sisi UI UX ya. Ketika kita tuh senangnya ketika itu tadi berimpact dan kita tuh tahu itu feedback. Itu tuh feedback kayak angin segar. Oh ternyata banyak salahnya. Justru aku tuh kalau ada feedback itu makin senang. Benar. Justru kalau ada feedback yang senang. Jadi makin ada feedback itu justru disitulah kita menjadikan sebuah batu loncatan lah ya. Karena kalau nggak ada feedback, ya itu yang bahaya. Nah, itu yang bahaya. Justru kalau ada feedback itu, jadi kita tahu nih tolak ukur kita sejauh apa. Nah itu prinsip sih dalam hidupku tuh. Kalau untuk membangun sebuah produk. Tadi pernah nggak sih kalau dari Bang Rio ngerjain produk, mungkin feedbacknya dikit nih, kayak gitu. Gimana itu? Ngakalin ya. Kayak dikit. Ngakalin ya mungkin kayak. Justru kalau feedbacknya dikit itu aku curiga. Malah gak kepake ya. Iya. Benar tuh. Aduh itu pusing banget tuh. Tapi sejauh ini sih belum ada sih feedbacknya ya. Belum ada feedback yang dikit. Ya justru feedbacknya tuh ya banyak. Dan banyak susah. Banyak susah. Tapi justru itu dong. Kalau produk karena emang semakin di develop kan perlu cycle terus gitu. Karena kan gini ya, karena kan semakin banyaknya kebutuhan user juga pasti kan membutuhkan feedback yang banyak juga sih. Jadi makanya ya itu juga. Nah itu yang sebenarnya yang membuat aku tuh tertarik banget di dunia produk ini gitu. Jadi memang ya karena kita harus men-challenge kita juga kan. Karena kalau nggak ada challenge ya hidup ini flat sih ya. Iya betul. Tapi kalau ngomongin UX design nih, looks itu seberapa penting? Apa aja tuh?
misalkan secara estetika, desain, atau mungkin lebih penting mana deh, looks atau experience gitu? Nah itu Tricky. Gini. Kalau kita bikin looks ya, itu bagus ya. Itu pasti berantem sama front end. Atau development ya. Iya, makanya buat kalian yang bikin bagus di sini itu ya, kalian tuh bikin nyusahin front end. Mending yang biasa-biasa aja, atau mungkin harus itu ya, tektokan sama tim develop juga. Gitu. Iya, karena kan kita kan rata-rata kan orang desain itu kan idealis kan. Oh ini bagus nih gitu, bagus nih, tapi nyusahin orang. Iya. Nyusahin orang. Ya, mereka tapi kalau aku pribadi itu lebih mengutamakan experience. Experience itu karena gini, percuma desain kita itu bagus, tapi orang nggak ngerti makanya. Itu desain itu yang valid banget tuh. Betul. Jadi contohnya nih, tahu kan ini bisa sebut nama nggak sih? Bisa nggak sih? Dikit-dikit lah. Oke. Ada aplikasi banking lah yang warna biru. Okay. Nah, itu desainnya secara UI ya kurang. Tapi semua orang pakai. Betul. Nah, jadi itulah yang menurutku challenge setiap hari gitu. Jadi ya desain ya tapi penting lah. Kalau dalam kata direkturku tuh kalau UI itu ya kosmetik lah. Kosmetik. Nah, UX itu yang penting. Nah, disitulah banyak challenge-nya. Karena kalau UI itu kan ya bagaimana secara visualisasi ya, biar ya kayak warna, tipografi, susunan layout-nya, button-nya ini itu estetik sih. Yeah. Kalau UX experience itu penting banget menurutku. Tapi mungkin kadang kilafnya seorang desainer kita tuh pengen explore. Nah, tuh. Bikin animasi ini itu. Explore-nya UI design itu membuat produk ketar-ketir. Kadang kan mungkin kalau kita kayak dari Bang Rian yang bilang kayak misalnya di dribble, kadang kan kalau lihat itu eksploratif banget tuh ya. Benar. Animasi. Iya, itu semakin lihat dribble tuh semakin liar. Tapi iya, itu dulunya, balik laginya. Jadi kalau aku tuh ngeliat dribble tuh lebih ke experience-nya. Ini cocoknya seperti apa, gambaran seperti apa. Nah, aku ngeliatnya seperti itu sih daripada UI-nya. Untuk yang sekarang ini ya. Tapi kalau dulu waktu masih yang awal-awal UI aku masuk ke UI designer, UI UX designer yang awal banget tuh. Nah, itu aku lebih explore ke UI-nya. Tapi sadar aku ketika aku masuk ke lebih dalam ke dunia produk. Nah, itu user experience itu lebih penting menurutku daripada UI. Ya, tapi nggak harus ketinggalan juga dong. Ya masa kita bikin produk, bajunya compan-camping. Pasti kan malu dong kita. Iya, benar itu sih. Tapi ini nih, mungkin kalau teman-teman sering lihat ya, di kadang tuh kan ada product designer, ada UI designer. Ada bedanya nggak sih sebenarnya? Nah, itu pertanyaan yang bagus tuh. Nah, biasanya ya, produk itu tiap company itu beda-beda sih. Oh gitu. Beda-beda. Product designer itu sebenarnya gini mas, product designer itu kan biasanya itu dibagi dua. Ada yang pertama, ada yang memang khusus UX, ada khusus UI. Oh, dipisah. Dipisah. Cuman karena memang sesuai kebutuhan juga sih, tergantung memang kantornya. Kalau memang kantornya memang udah agak besar, ya seperti burung hijau. Nah, jadi UI sama UX itu udah dipisah. Karena memang kenapa? Karena kebutuhannya itu mungkin udah terlalu banyak kali kompleks banget. Kalau misalkan dia kayak masih ya baru grow up, kayak startup kecil, biasanya itu UI UX itu jadi satu gitu. Tergantung kebutuhan sih sebenarnya. Oke, tapi sebenarnya emang cuman mungkin levelnya gitu ya lebih. Iya. Penamaan aja sih sebenarnya. Tapi kerjanya itu aja. Tapi kalau di prakerja ini selain dashboard ada lagi nggak sih? Apanya? Untuk yang project-project saat ini? Untuk sampai saat ini ya itu kita ya ada memang dashboard memang untuk khusus internal, ada memang dashboard yang memang yang untuk yang kebutuhan internal doang sih sampai saat itu gitu. Tapi kan kalau kita ngomongin prakerja kan ini banyak orang yang make. Benar. Gitu. Itu gimana kalau nyikapin dari seorang product designer itu nyikapi feedback yang sebenarnya feedback yang nggak terlalu membangun atau yang mungkin di luar konteks gitu itu juga termasuk scope-nya gitu. Dulu tuh ada satu ya netizen tuh
nyumpahin aku, gitu. nyumpahin. Pakai ayat Al-Quran tuh aku ngakak banget. Bingung ya. Aku munculnya seperti apa gitu. Kan dia bilang, aku kan lupa nama dia dengan Al-Quran gitu kan. Gitu. Barang siapa yang menyulitkan itu enggak Oke, tapi itu feedback itu emang dijawab atau kalau dari Bang Dio biasanya gimana? Feedback itu tetap dijawab apa kayak yaudah itu cuma buat recap aja gitu? Ya, tapi kita pasti tetap sortir sih. Maksudnya kita sortir mana yang memang yang feedback yang memang ya relate dengan kita gitu kan. Itu kita ambil langsung kita perbaharui gitu. Tapi kalau tapi kebanyakan sih itu tadi aku skip dulu ya. Aku bilang takut lah ini kita disumpahin ini coy. Disumpahin gitu ya. Nah, misalkan tapi kan memang banyak kan feedback itu ya kita pasti yang kita memang secepatnya lah kita solve kayak gitu sih. Gitu. Banyak, tapi kalau misalkan ya ada yang itu ya kita hiraukan aja. Anggap sebagai hiburan aja. Iya, anggap aja sebagai hiburan. Tapi ada itu gak selama Bang Rio ngedesain itu hitungannya project-nya tuh selalu step up atau apa? Pingin kan mungkin setiap project ini mungkin Bang Rio kayak ada tuh orang yang kayak yaudah desain atau pengennya yang nyari yang lebih challenging gitu loh orangnya itu. Biasanya kalau aku kan lebih suka ke challenge gitu ya. Kalau aku lebih suka ke challenge gimana misalkan biasanya aku challenge itu kita sama-sama tim produk nih gitu. Kita challenge, kita discuss, kita brainstorming. Nah ini gimana nih enaknya nih. Nah kalau misalkan case A ini seperti ini, kalau misalkan case B seperti ini gitu. Nah itu yang serunya sih dalam tim produk itu. Nah itu kalau dari kan biasanya ada itu briefing mungkin dari stakeholder atau dari klien itu mungkin kalau dari mungkin klien itu kadang mungkin ada yang aneh-aneh atau yang menyulitkan animasi yang tadi gitu. Nah itu gimana tuh nge-translate-nya menjadi sebuah desain gitu. Nah kadang kan gini, misalkan ada nih requirement atau misalkan request dari tim yang lain gitu ya. Nah itu biasanya head aku itu ngefilter dulu nih gitu, ngefilter. Oke guys, kita ada feedback nih atau rekom masuk nih gitu. Nah, habis itu kita brainstorming dulu nih. Nah, kita brainstorming dulu dari tim produk, habis itu ke tim produk. Nah, biasanya ke engineer, ini gimana nih? Possible atau enggak. Nah, kita ya discuss lah gitu. Biar tidak terjadi pertikaian. Iya. Antar tim. Karena front end dan UI itu suka baku pukul. Tapi nggak pukul-pukulan ya guys ya. Ada mekanik ya. Baca-baca dong. Kayaknya udah bukan rahasia umum ya. Seorang front end atau seorang desain itu sering mungkin selek lah ya. Karena emang sering. Aku punya teman tuh kayak gitu ya bisa deh yang susah gitu. Tapi makanya itu justru pentingnya kita brainstorming gitu ya itulah pentingnya komunikasi dengan antar tim gitu sih gitu. Kalau dari Bang Rio nih impact itu seberapa penting kalau di desain gitu? Impact ya kalau aku sih dihitung 1 sampai 10 ya. Impact itu kalau bisa 10 sih. Harus karena aku tuh selalu mikirin ini kalau misalkan ini gimana nih gitu. Kalau misalkan nggak berjalan ya percuma gitu. Nah itu pentingnya tuh kita harus memikirkan sejauh itu impact itu berguna atau enggak sih gitu. Kita evaluasi dari feedback itu tadi. Iya benar itu impact itu penting banget. Tapi pernah nggak sih kayak bikin mungkin sebelumnya mungkin dari Bang Rio mulai ngerintis desain gitu ternyata produknya itu nggak berimpact gitu. Ini kalau awal-awal mungkin pernah atau bukan nggak berimpact sih, pernah ada pernah kemarin kita bikin produk itu tapi pas terjadi ada perubahan di tengah jalan udah nggak dipakai atau di hold dulu. Sedih tuh. Cuman karena kan ada mungkin kebutuhannya kan kita kan kalau prakerja ini kan dari banyak sisi kan banyak nih kebutuhannya. Jadi mungkin ada beberapa kita bikin fitur setelah kita bikin, tapi karena ada sesuatu hal gitu, nah ditahan dulu. Nah, gitu sih. Kalau nggak berimpact sih, sebenarnya nggak ada. Cuman nggak dipakai aja dulu gitu. Karena kan emang secara basicnya UX kan kita juga harus bikin yang emang. Iya, harus kita pikirin dulu gitu. Harus pikirin dulu, baru kita buat. Gitu. Iya benar.
Tapi sejauh ini gimana nih kalau untuk Apa tuh? bagi projectnya itu kan mungkin ada banyak gak sih berarti? Kebetulan tim kita ada 5 orang sih. Sebentar. 4 orang. Nah itu 4 orang. Mungkin teman-teman yang familiarnya lebih duluan ke UI UX designer nih. Nah kalau ini kan produk designer kan ada UI sendiri, UX sendiri. Nah itu mungkin bisa apa ya, cara kerjanya atau pembagian scope-nya kayak gimana? Di prakerja ini dia kan orang UI UX kan ada 2 ya. Product manajernya 1, headnya 1. Nah jadi biasanya headnya itu discuss dulu. Kita ada sesi weekly lah ya. Sesi weekly kita brainstorming. Nah dari pembagian scope-nya itu nanti kita udah bagi sendiri nih. Kan ada 2 nih. Kalau aku kebetulan dapatnya untuk versi mobile. Nah dari temanku satu lagi dia versi desktop. Nah kita bagi gitu. Tapi kalau sejauh ini nih yang project yang favorit nih kayak paling berkesan deh itu apa tuh? Oh banyak ya. Banyak. Okay, salah satunya aku pernah bikin. Yang tadi disumpah ini tadi. Enggak. Bukan. Aduh, cuman aku kan Kristen jadi nggak nyambung gitu. Nggak relate. Jadi aku pernah membuat satu event. Jadi desain untuk acara temu raya. Jadi kita bikin acara temu raya alumni dengan Presiden Pak Jokowi. Nah aku yang membuat desainnya, membuat ya flow-nya gimana, orang dapat tiket, orang registrasi. Nah di situ aku lihat sendiri tuh mereka menggunakan yang apa aku buat langsung gitu. Wah senang gitu. Senang banget. Itu semua orang pakai itu. Aku lihat daftarnya gitu kan ya. Dan ya itu juga pentingnya dalam sebuah desain itu desain feedback gitulah ya. Kita nanya nih sama user kita, Bu gimana nih cara make desainnya? Gimana nih Bu? Gampang nggak cara registrasinya gitu ya? Betul. Gampang kok, tinggal daftar doang, tinggal klik, saset, nah daftar ya. Itu senang tuh. Senang ya. Senang. Ya makanya jadi seorang UX designer adalah ketika dipakai dan itu feedbacknya itu ya. Nyenengin lah ya. Nyenengin. Itu salah satu yang paling aku berkesan lah gitu. Iya. Sampai sejauh ini nih itu gak sih kayak apa yang dipenginin, yang diekspektasikan Bang Dri itu udah sesuai nggak sih? Kayak dulu tuh mungkin pengen desainnya kayak gini-gini atau pengen desain untuk di company yang levelnya kayak gini, itu Bang Dri udah sesuai belum? Kayak untuk saat ini ya atau pengen lebih level up lagi? Untuk saat ini kita masih ada ini lagi, pengen level up lagi sih, masih ada gitu. Karena jangan pernah puas dengan desain kita sendiri gitu. Karena kalau puas itu ya udah stop di situ, jadi nggak bisa berkembang lagi. Pasti masih ada terus ke depannya sih untuk pengembangan itu gitu. Kalau menurut Mas Rio desain yang oke gitu ya kayak gimana? Instagram. Oke. Itu UX yang paling gampang ya. Paling gampang. Kalau mau paling gampang Google gitu. Paling gampang Google. Ya kalau aku aplikasi ya yang UX yang paling bagus sih menurutku sih ya itu tadi Instagram itu yang karena dia gampang ketagihan. Iya kita tuh nggak sadar itu nggak tanpa sengaja kita lihat. Kita menghabiskan 1 jam, 3 jam di situ. Kerjaan gak kepegang gitu ya. Tetap kepegang tetap aja. Tetap kepegang. Ya. Nggak, kalau kita bicara tentang produk yang UX yang bagus itu ya banyak sih. Airbnb juga bisa bagus. Terus Spotify bagus. Itu gitu yang luar gitu sih. Tapi kalau aku sih ngeliatnya itu sih. Betul. Nah, nih kita mulai coba kayak personal nih Mas. Personal. Kalau menurut Mas Rio ini, kalau dalam produk nih, suksesnya kayak gimana? Sukses ya? Iya. Produk suksesnya kayak gimana? Ketika aku mengerjakan sebuah produk, tapi memberikan impact yang banyak, nah itu menurutku sukses sih menurutku sih. Oke.
Jadi gimana ya? Jadi aku tuh seneng lah gitu kalau misalkannya apa yang aku buat itu orang happy. Nah itu menurutku sukses ya secara produk ya. Benar. Itu sukses. Karena sukses itu bukan tentang uang sih. Oke. Nggak secara tentang uang, tapi ketika kita memberikan impact kepada orang banyak, nah itu menjadi berkat sih buat aku. Nah, tapi ini kalau kan ini kan berarti udah berapa tahun di product designer atau UX gitu? Aku tuh dari tahun 2017 sampai 2002. 5 tahun lah ya. 5 tahun, lumayan lah ya. Lama. Lumayan lah ya. Udah ngerasa puas belum? Belum ya. Belum. Harus Belum. Kalau kata Steve Jobs, stay hungry. Iya, stay hungry tetap. Tetap. Kira-kira nih kalau misalkan kan udah 5 tahun, udah lewat 5 tahun itu, kira-kira kalau misalkan nih Bang Rio jadi reinkarnasi jika dilahirkan kembali, ingin menjadi seperti apa Bang Rio? Maksudnya mungkin kalau aku ya, mungkin pengen belajar desain sejak 5 tahun, gimana? Kalau aku ya, kalau aku reinkarnasi, jadi kayak Cristiano Ronaldo. Kenapa tuh? Karena aku dulu kan suka bola kan. Oh iya. Suka bola. Apa namanya? Aku dulu cita-cita jadi pemain bola, tapi nggak kesampaian. Makanya jadi sekarang pemain fan football sekarang. Oke. Nah ini kalau misalkan suruh milih nih, ada 2 karir yang udah dikasih ke Bang Rio, milih menjadi pemain futsal atau product manager atau product designer? Ya, atau bisa dua-duanya? Kalau bisa dua-duanya kenapa tidak? Oke, keren. Iya gitu. Ya. Berarti emang selain berkecimpung di produk, itu juga suka olahraga ya. Apalagi mungkin kalau teman-teman UI UX kan kita sering bekerjanya secara duduk ya. Iya. Olahraganya juga perlu dong. Kesehatan juga harus diutamakan. Jangan otak doang yang dipres. Badan harus dipres juga gitu. Gitu ya. Oke. Nah, ini kalau kita tadi kita udah ngobrol banyak. Kalau misalkan teman-teman mau kontak Bang Rio nih, di mana aja itu? Di Instagram aja. Di Instagram. @iosurbakti itu aja. Jangan lupa follow dribble. Karena teman-teman bisa lihat tuh portofolio. Kalau untuk kita seorang UX designer, follower untuk branding gitu. Iya. Karena gini. Karena untuk memulai sebagai UI UX itu hal yang pertama yang kita perlu itu kan adalah portofolio kan. Selain portofolio juga kita perlu latihan untuk mengasah kemampuan kita. Karena omong kosong kita bilang sebut diri kita UI UX tapi kita nggak punya portofolio, nggak punya case studi yang akan kita buat gitu. Gimana? Nggak mungkin dong, nggak punya kita UI UX. Mana buktinya nih? Nggak ada gitu. Nah itu nggak bisa. Itu cara satu-satunya untuk memulai sebagai UI UX. Ada tips kalau misalkan mungkin bikin portofolio gitu. Iya. Kalau mungkin kayak aku belum kerja nih di UI UX, cuman kayak kelihatannya menarik nih. Cuman aku kalau mau coba bikin portofolio, enaknya kayak gimana? Oke, yang pertama adalah kita cari dulu nih studi case yang mana yang mau kita kerjain nih. Banyak sih sebenarnya studi case dari mulai hal yang kecil, seperti misalkan nih kita buka deh apps kita deh. Kita apps apa yang kita lihat nih. Ternyata ada masalah nih bagi kita. Apa ada problemnya. Oke, kita langsung solve gitu loh. Nah, itu jadi tipsnya gitu. Terus ya menurutku pribadi adalah kalau awal mulanya UI UX itu adalah nggak penting desain bagus dulu. Yang penting desain thinking dulu. Desain thinking dulu. Jadi apa permasalahannya, atau apa problemnya. Nah, terus gimana cara solve-nya, itu lebih penting gitu. Karena UI itu selera. UX itu nggak bisa selera. Betul. Karena misalkan selera aku dengan Mas Bro
beda dong. Iya. Tapi UX kita tetap satu dong. Iya. Nah betul. itu yang paling penting untuk memulai karir sih gitu. Iya, kayak mungkin ini kalau dari Bang Rio udah bikin desain untuk prakerja kayak gini-gini, ternyata mungkin ada temen yang nggak terlalu membutuhkan prakerja. Kalau pakai itu juga nggak kurang gitu. Jadi maksudku, ya latihan itu penting. Betul. Latihan itu penting. Banyak orang kan gitu kan, UI UX ini, tapi latihannya nggak bisa. Ya nggak bakal sampai kapan pun bisa. Portofolionya jarang. Iya jarang ya. Maksudnya ada latihan. Nah, cloud aja itu. Cloud aja. Gitu. Oke. Kalau apa ya, platform mungkin untuk awal bisa dribble gitu ya. Gini. Ada lagi. Kalau untuk memulai UI UX itu gini loh. Jangan terlalu memikirkan toolsnya gitu. UI UX itu nggak serta-merta tentang tools. Yang penting adalah yang bagaimana kita problem solving, design thinking yang aku bilang tadi itulah ya. Yeah. Karena tools itu hanya alat kan untuk memandu kita dari apa yang permasalahan kita, ide kita tuangkan di tools itu. Nah, kayak seperti Dribbles, seperti kayak Instagram itu hanya ya untuk fasilitas kita untuk nge-show nih sejauh mana kemampuan kita untuk membuat sebuah karya desain gitu sih. Ya, mungkin buat teman-teman kalau mau pengen memulai untuk berkecimpung di UI UX designer gitu ya, bisa tuh ya tadi ya dari tipsnya Bang Rio. Nah ini nih, kalau misalkan nih dari Bang Rio kita simpulkan dalam 3 kata. Apa ya enaknya? Sepak bola bukan? Atau apa? Nih. Mudah, beda dan berbahaya itu. Mudah. Oke. Mudah, beda dan berbahaya. Rebel gitu ya. Rebel lah berarti bukan kita harus enggak ya. Gini. Muda itu kita tetap meskipun ya muda itu kenapa muda? Muda itu orangnya semangat terus kan. Nggak pernah capek. Nah, jadi kita tetap jiwa boleh muda nih. Nah, beda itu kalau aku pribadi aku nggak mau sama dengan orang lain. Kita harus tampil beda. Betul. Karena kok kata Panji beda lebih baik daripada sama sekali kan gitu. Setuju. Nah, jadi kalau seorang UI UX itu jangan kita mau sama dengan orang lain gitu. Kita harus melihat dari sudut pandang yang berbagai macam sudut pandang lah ya. Nah, itu harus beda. Berbahaya itu bukan berarti kita harus kayak gini ya. Enggak, kita harus push our limit lah kalau menurutku ya. Kita harus nge-push dalam kita kayak dalam selalu berbahaya gitu. Nanti kan kalau misalkan kita kayak dalam kondisi gitu kan kita kan pasti kan mengeluarkan energi atau kekuatan yang enggak muncul lagi gitu kan. Nah, itu sih sebenarnya konteksnya. Keren, muda, beda dan berbahaya. Itu kayak SID ya. Lagu gitu ya. Tapi gak apa-apa. Emang itu cukup keren lah ya. Iya, gitulah. Nah, kalau dari Bang Rio, moto hidupnya apa tuh? Kalau moto hidup itu aku laku ya. Iya. Moto hidup itu gini. Moto hidup itu aku punya gini nih. Boleh mikir dulu nggak? Boleh. Enggak bercanda. Moto hidup itu adalah taring menentukan hari esok. Oke. Itu ku dapat dari Shikamaru. Oke. Tahu Naruto kan? Tahu dong. Mana ada? Enggak. Jadi Shikamaru itu dia pernah bilang adalah taring menentukan hari esok. Itu artinya gini. Taring menentukan hari esok. Oh. Jadi kan kenapa aku dapat filosofinya itu karena kan gini, taring itu kan kalau misalkannya singa atau itu kan kalau taringnya nggak kuat dia nggak makan. Betul. Kalau kita nggak kuat skill kita, kalau kita nggak upgrade skill, kita tetap berada di zona nyaman, kita tetap merasa puas. Nah itu kita nggak bisa berkembang. Jadi tetap kita harus asah taring kita, taring itu artinya kan kemampuan skill kita ya. Yeah. Karena taring itu kan hewan itu kan punya taring. Nah kita juga harus punya kekuatan sendiri dong, nggak mesti taring gigit-gigitan nggak gigitin dong. Jadi taring itu maksudnya gini, taring itu ya kita harus upgrade skill kita, kita harus mengembangkan kemampuan kita untuk persiapan hari esok. Nah itu sih. Kita harus tetap kalau di sekarang itu memang kita harus tetap terus upgrade diri. Benar harus upgrade. Dan lain-lain kayak gitu ya. Oke, terima kasih Bang Rio sudah menyempatkan di episode kita di Boost Ice ini.
Kalau teman-teman mau kontak Bang Rio atau tanya-tanya lebih dalam, mungkin bisa tadi di IG. Ya ditanya di IG, tapi jangan dimaki-maki ya. Iya, jangan disumpahin. Jangan disumpahin lagi, itu udah sekali aja. Jangan lagi. Aduh disumpahin. Gak relate itu. Thank you Bang Rio. Oke, thank you. Terima kasih teman-teman. Tetap di Bulls Eyes karena akan selalu ada pembicara-pembicara yang menarik, yang menanti gitu ya. Karena selalu banyak stories yang akan selalu dibagikan gitu. Thank you. Thank you. Bye bye.